sebagainya, jauh dari orang tua. Dulu belum ada handphone, kita hanya kirim surat. Orang tua seminggu baru sampai, seminggu baru dibalas gitu ya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat WH Podcast, kembali lagi pada WH Podcast hari ini bersama saya Rasi Taufik yang akan bertindak sebagai host pada kali ini. Baiklah pemirsa sekalian, besok kita akan memperingati perayaan Hari Santri Nasional tahun 2022. Nah, berkenaan dengan hal tersebut, pada malam hari ini sengaja kami mengundang tamu kita pada malam hari ini. Beliau adalah seorang ustadz pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Al-Quran Wahidin Halim yang beralamat di Pinang. Baiklah, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkenan hadir di WH Podcast pada malam hari ini. Baik, alhamdulillah Di tengah kesibukan Pak Ustadz sebagai pengelola Pondok Pesantren Tahfiz Wahidin Halim. Pak Ustadz Salman, saya sebelumnya ingin mengeksplor nih tentang pengalaman di masa lalu, mungkin dari pendidikan seperti apa, masa kecilnya mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik seperti apa, dan kita akan hubungkan dengan sekarang Pak Ustadz Salman sebagai pengelola dari pimpinan dari Pondok Pesantren Tahfiz Wahidin Halim. Boleh Pak Ustadz? Baik. Ya, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih waktunya yang diberikan kepada saya malam hari ini. Saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik ya, karena memang besok kita memperingati Hari Santri yang akan jatuh pada tanggal 22 Oktober tahun 2022. Nah, memang tema santri, Hari Santri tahun ini adalah berdaya, ya, menjaga martabat kemanusiaan. Ya. Ini mungkin menarik, ya, sedikit cerita tentang masa kecil saya dulu. Ya, jadi memang saya itu sebetulnya dari keluarga yang bukan pesantren sebetulnya dulu, ya. Jadi saya itu ada 6 bersaudara, dan dari keluarga saya itu yang lain itu pendidikannya umum semua. Kemudian orang tua saya itu, ayah saya itu berharap ada salah satu anaknya, ya, yang bisa berkecimpung di bidang keagamaan. Nah, itu alhamdulillah saya dulu di Sanawiyah. Nah, Sanawiyah kemudian tahun 92 pernah mencicipi, ya, Pondok Pesantren Modern Gontor, Darussalam, Ponorogo. Walaupun tidak lama, kemudian saya di Pesantren Modern Arisalah, Selahung, Ponorogo. Ini tahun-tahun itu Pondok Pesantren Arisalah Selahung itu sangat sederhana. Ya. Di rumah kiai pun sangat sederhana. Dan waktu itu kita belum ada masjid, masih menggunakan lapangan sawah, kita gunakan untuk sholat. Ya, kita dirikan bambu-bambu, kemudian seperti bedeng-bedeng lah. Itu kita jadikan Sangat masjid. sederhana sekali ya, Ustaz. sederhana. Dan itu kita sholat di situ, masih rumput-rumput dulu tuh ya, kita ya, alhamdulillah masih sederhana sekali. Kan di Selahung Ponorogo itu kalau siang panas, kan sering angin itu kayak berputar-putar gitu ya, saking panas. Tapi kalau malam dingin, karena itu daerah pegunungan juga. Dan jaraknya dari Ponorogo, dari Darussalam Gontor itu sekitar 2 jam. Banyak pengalaman saya dapatkan walaupun tidak lama saya di sana. Pertama adalah tentang bagaimana belajar pesantren itu tentang disiplin, ya. Disiplin yang diterapkan dari mulai kita bangun pagi itu jam 3 sampai terus aktivitas sampai jam 10 malam. Kita diajarkan kemandirian, diajarkan disiplin, diajarkan bagaimana
komitmen untuk belajar dan sebagainya. Walaupun di situ kita harus juga menjaga kemandirian ya, seperti mencuci baju sendiri kita di situ, kemudian menjaga pakaian kita, barang-barang kita itu dengan kondisi lemari yang cukup sederhana, tidak banyak pakaian yang muat di situ. Buku juga kita taruh di situ, itu harus kita gembok ya dengan kunci, karena kadang-kadang ada saja ya kehilangan uang dan sebagainya. Itu biasa di pesantren ya, tapi kita dilatih kedisiplinan, kejujuran ya, karena kan di pesantren biasanya kalau kita ke masjid sendal kita hilang, wah, kita biasanya gosok lagi tuh sendal orang lain gitu kan. Nah, tapi itu memang ada peristiwa-peristiwa itu di pesantren, tapi itu tidak mengurangi semangat, tidak mengurangi kedisiplinan dan juga prinsip kejujuran yang diterapkan di pondok pesantren. Itu yang pertama. Jadi saat itu saya betul-betul, karena belum pernah saya mondok, tahu-tahu harus mondok, itu lumayan kaget, harus disiplin dan sebagainya, jauh dari orang tua. Dulu belum ada handphone, kita hanya kirim surat, orang tua seminggu baru sampai, seminggu baru dibalas gitu ya. Jadi cukup lama mendapat kabar dari orang tua dan sebagainya. Juga dulu orang tua jenguk biasa sebulan sekali gitu ya, menginap di sana, asrama yang disiapkan untuk orang tua. Nah dulu makan juga sangat sederhana gitu. Kan itu dibatasi antri, tapi dibatasi, bahkan dulu tuh di sana itu buah-buahan sulit ya, sulit sekali buah-buahan, jeruk dan sebagainya itu kadang-kadang ada tapi keras dulu, keras jeruknya itu kayak gimana gitu ya, kita beda dengan yang sekarang dan sebagainya. Tapi kita harus disiplin, harus tetap makan dengan apa adanya. Kesederhanaan itulah yang kemudian menjadikan kita pribadi-pribadi yang harus menerima apa yang ada, bisa tidak boleh menuntut sesuatu yang luar. Ini harus kita survive, harus kita kuat. Yang ketiga, pengalaman ketika harus disiplin belajar ya, tentu saja kadang di sela-sela belajar kita kangen orang tua gitu ya, kadang-kadang ketika sholat tuh kita ingin menangis gitu kan, karena mungkin jauh dari orang tua dan sebagainya, tapi itu melatih kita untuk bisa menjadi sosok yang harus dan sebagainya. Nah itu pengalaman menarik yang saya dapatkan, dan memang dulu sistem hukuman santri juga yang saya dapatkan berbeda dengan yang sekarang ya, karena dulu masih kaitan dengan fisik ya. Kalau kita melanggar biasanya minimal sajadah itu menempel di tubuh kita gitu ya, dipukul lah, di apa dan sebagainya. Biasanya yang paling banyak sering melanggar itu melanggar bahasa. Ya, karena ada jadwal kita harus menggunakan bahasa Arab, itu harus menggunakan bahasa Inggris, dan kita tidak boleh menggunakan bahasa Indonesia dalam percakapan. Nah itu biasanya ada teman kita yang jadi jasus tuh, jadi mata-mata. Iya, itu yang kadang-kadang kita nggak tahu nama kita, biasanya diumumin habis maghrib, dipanggil untuk menghadap bagian keamanan dan disiplin dan sebagainya. Nah ini menarik masa-masa itu, walaupun saya tidak lama di pesantren, tapi minimal saya pernah mengalami saat-saat bagaimana di pondok pesantren. Baik, ini kisah-kisah yang menarik ya tentang pengalaman yang berkesan selama di pondok pesantren. Ya. Artinya ada proses penanaman nilai-nilai tadi. Betul. Disampaikan Pak Ustadz Salman tentang disiplin, tentang kejujuran, kesederhanaan. Betul. Ini gimana antara proses penanaman nilai yang sudah dilakukan dulu, kemudian apa yang dirasa manfaatnya nih yang belakangan? Ya, memang ketika kita merasakan manfaat itu ya ketika kita sudah mulai tumbuh menjadi sosok yang harus lebih dewasa, harus lebih mandiri. Di situ kita akan bisa merasakan manfaatnya. Jadi terkait dengan pendisiplinan yang seperti itu, kita sangat berpengaruh ketika dewasa. Termasuk juga motivasi dan semangat belajar itu, disiplin belajar ternyata sangat berpengaruh saat kita dewasa, dan itu terasa sekali.
Bahkan dulu kalau kita bilang sekarang, aduh nyesel nih, kenapa nggak dulu lebih disiplin lagi belajarnya kan gitu kan. Malah sekarang pengen belajar lagi dan lain sebagainya. Gitu. Oke, menarik nih. Pemirsa sekalian, tadi disampaikan Pak Ustaz Salman tentang pengalaman di pondok pesantren menanamkan nilai-nilai disiplin. Nah, ternyata nilai-nilai disiplin tersebut dirasakan manfaatnya karena di pesantren itu dijadikan kebiasaan, dijadikan habit selama tinggal di pesantren. Kebiasaan itu lama-lama membentuk karakter disiplin. Ini nilai-nilai yang dikembangkan di pondok pesantren. Nah, sekarang Pak Ustaz Salman terkait dengan kelanjutan, ibarat menghubungkan titik nih ya, connecting the dots nih. Pak Ustaz Salman kan sebelumnya sudah santri, kemudian pendidikan agama, ini sangat nyambung dengan apa yang Bapak peran dan fungsi sekarang selaku pimpinan di pondok pesantren Tahfidz Wahidin Halim. Nah, tolong boleh diceritakan lagi nih kelanjutan sehingga kok bisa bergabung di pondok pesantren ini. Ya. Jadi menarik ketika ayahanda Pak Dr. Haji Wahidin Halim itu kemudian berinisiatif ya, berniat beliau untuk mendirikan rumah tahfidz. Ya. Beliau menyampaikan bahwa saya ingin mendirikan rumah tahfidz dengan tempat yang saya siapkan, fasilitas yang saya siapkan. Kemudian silahkan nanti cari santri yang siap untuk dididik menjadi seorang hafiz Quran. Nah, kemudian di situ saya mulai memberikan kemampuan yang ada pada diri saya untuk bisa menyaring seleksi santri-santri yang siap menjadi hafiz Quran, dan kemudian juga fasilitas yang ada pun kita cek apa saja kebutuhan-kebutuhan yang perlu disiapkan untuk tempat rumah tahfidz atau pondok pesantren itu. Nah, disitulah kemudian kita menyeleksi ya, sehingga sampai sekarang santri sudah ada 40 santri yang ada di tempat kita. Dan kemudian juga kita menyiapkan ya bahwa konsep dan kurikulum yang harus kita berikan juga harus kita siapkan. Nah, di sini menariknya ketika diskusi dengan ayahanda Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, beliau menyampaikan bahwa pesantren kita atau rumah tahfidz kita harus berbeda dengan pesantren yang lain. Pola asuhnya, kemudian pendidikannya jangan disamakan dengan pondok pesantren yang lain. Nah, saya dalami kemudian apa yang membedakan. Yang pertama adalah pola asuh, bahwa jadikan pondok pesantren itu sebagai tempat yang nyaman untuk anak-anak, untuk santri, terkait dengan makannya, terkait dengan asramanya, dan terkait dengan suasananya terbangun dengan baik. Tidak boleh ada bully, tidak boleh ada senioritas. Maka ketika kita menyeleksi, itu ada yang usianya SD, ada yang usianya SMP, ada yang usianya SMA, dan mereka hidup satu rumah, ya, bersama-sama satu rumah, tidak ada senioritas. Yang ada aja adalah hubungan seperti kakak dengan adik, adik dengan kakak. Sehingga pola asuh seperti itulah membentuk santri menjadi nyaman. Yang besar bisa menjaga yang kecil bisa menghormati yang besar. Ini kita bangun seperti di rumah. Makanya ada konsep rumahku adalah pondokku dan pondokku adalah rumahku. Wah, menarik ya. Rumahku adalah pondokku, pondokku adalah rumahku. Iya. Jadi konsep itu kita bangun supaya mereka nyaman seperti di rumah sendiri. Dan mereka juga tahu bahwa ini adalah pondok, tempat mereka dididik, dibina, diajarkan kemandirian, diajarkan bagaimana adab-adab, akhlak-akhlak, dan termasuk diajarkan bagaimana mereka harus menghafal Al-Quran, harus menjadi hafiz Quran, ya, dengan kemampuan yang ada pada diri mereka masing-masing. Nah, Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tadi disampaikan bahwa pondok ini diharapkan berbeda dengan pondok-pondok yang lain, yaitu menarik sekali ya.
di tengah tantangan pondok pesantren yang sekarang ini, tadi saya quote ya atau tema Hari Santri Nasional adalah budaya berdaya untuk menjaga martabat kemanusiaan. Saya kira di tema tahun ini juga agak nyerempet dan bahkan ada pesan juga ya tentang bagaimana menjaga martabat kemanusiaan. Konteksnya dengan Hari Santri sekarang adalah tahun ini ada beberapa hal nih Pak Ustadz yang terkait dengan kehidupan santri yang menjadi informasi yang berkembang di masyarakat bahwa pondok pesantren yang dianggap sebagai tempat yang paling selamat ya, tempat yang paling aman untuk menyelamatkan generasi muda sekarang, ternyata kok ditemukan adanya tindak kekerasan bahkan sampai merenggut nyawa santri ya, di beberapa tempat bahkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ini menjadi perhatian masyarakat. Nah, menghadapi tantangan-tantangan seperti ini ya, pondok pesantren di era sekarang, apa nih yang Pak Ustadz Salman lakukan di pondok pesantren ini? Iya, baik. Memang kita prihatin ya dengan beberapa kejadian di pondok pesantren yang kemarin sempat mencoreng nama baik pondok pesantren dengan kasus-kasus, dengan kejadian-kejadian yang kita juga sebetulnya tidak menduga bisa terjadi seperti itu. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi bahwa memang saya teringat kepada salah satu diskusi saya dengan dosen saya itu Bapak Profesor Abu Dinata. Beliau termasuk pakar pendidikan di Indonesia, guru besar UIN Jakarta, bahwa beliau mengatakan bahwa pondok pesantren itu akan menjadi sebuah lembaga pendidikan yang akan diminati oleh masyarakat karena rasa aman, karena konsep pendidikannya untuk melatih kedisiplinan, kemandirian dan sebagainya. Tambah lagi dengan kondisi orang tua saat ini yang sudah mulai sibuk dengan kehidupannya, sehingga mereka kurang mampu untuk memberikan pendidikan yang maksimal kepada anak-anaknya di rumah, maka kemudian mereka mempercayakan ke pondok pesantren. Tapi ketika animo masyarakat sudah tinggi dan begitu besar terhadap pendidikan lembaga pondok pesantren, nah ini yang sangat memprihatinkan, ada kejadian-kejadian itu ya. Nah, sini kemudian ada sedikit opini masyarakat yang menganggap wah, pesantren tidak aman dan sebagainya. Nah, sebetulnya perlu saya sampaikan di sini bahwa pesantren, lembaga pesantren adalah lembaga yang sangat-sangat idealis dan sangat sesuai untuk menjadikan seorang putra-putri kita lebih mandiri, lebih disiplin, dan lebih fokus dalam belajar. Itu saya ingin sampaikan. Yang kedua, adapun kejadian-kejadian kemarin itu sebetulnya adalah merupakan sebuah insiden-insiden yang tidak perlu kita risaukan ya. Dalam arti jangan sampai kemudian mencoreng nama-nama pondok pesantren yang sudah banyak melahirkan tokoh-tokoh besar di negeri ini dan sebagainya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bahwa pondok pesantren saat ini harus bisa mengintrospeksi, memperbaiki diri dan merubah sistem-sistem yang sekiranya itu kurang memberikan kemanfaatan di tengah masyarakat. Seperti misalkan pola-pola senioritas di pondok pesantren sudah harus dihapuskan sehingga tidak ada lagi kekerasan atau konflik antar santri dan antar angkatan dan sebagainya. Yang kedua juga perlu ditanamkan bahwa setiap ada persoalan antara santri itu, maka pondok pesantren harus mampu menyelesaikan konflik itu dengan tuntas, secara kekeluargaan, secara baik-baik, sehingga tidak ada dendam di kalangan para santri. Dan yang ketiga adalah bahwa peran penting pengasuh pondok pesantren itu sangat penting. Itulah mereka harus bisa memberikan keteladanan, harus bisa memberikan pengasuhan yang baik kepada santri.
Karena santri itu bukan hanya sekedar mereka mau belajar, mau disiplin, tapi mereka juga ingin didengar. Apa keluhan-keluhan mereka, apa yang perlu menjadi mereka perhatian mereka dan sebagainya. Karena mereka juga perlu teman, perlu partner untuk sharing, berbagi. Nah, disitulah tugas dan peran pengasuh. Nah, ini sini saya lihat banyak yang belum mengoptimalkan peran-peran pengasuhan itu, sehingga santri akhirnya banyak yang mengambil pola pikir mereka sendiri dan tanpa harus mereka bertanya, tanpa harus mau berbagi dan sebagainya, sehingga banyak kejadian-kejadian yang kita khawatirkan. Termasuk juga bahwa pengasuh itu harus bisa menjaga marwahnya sebagai pengasuh. Saya prihatin dengan kemarin kasus ada santri yang dilecehkan, pelecehan segala macam juga. Menjadi tanggung jawab pondok pesantren untuk bisa mendidik pengasuh-pengasuh ini supaya mereka bisa memahami tugas dan peran mereka dengan baik, tidak menyalahgunakan tugas mereka sebagai pengasuh untuk memanfaatkan situasi-situasi yang justru malah mencoreng nama baik pesantren. Ini sebetulnya yang harus kita perbaiki. Pesantren harus berbenah diri, harus bisa mengevaluasi dan meningkatkan kualitas dan kemampuan pondoknya dengan sebaik-baiknya dengan menyesuaikan. Karena kan di pondok itu ada prinsip tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang baik, ya kan? Tapi juga harus kemudian mengambil yang modern-modern, yang baru-baru yang lebih baik. Jadi itu yang harus diadopsi oleh pesantren, harus menjaga nilai-nilai tradisi yang dahulu sudah diterapkan oleh para ulama, harus dijaga, tapi juga harus mampu kembangkan ke depan yang lebih baik. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz atas jawabannya. Pemirsa sekalian, tadi Pak Ustadz Salman ada beberapa insight yang kita bisa dapatkan, khususnya tentang bagaimana peran dan fungsi pesantren yang sangat dirasakan oleh santri adalah bagaimana santri memiliki mental dari ketergantungan kepada kemandirian yang disampaikan tadi. Artinya ketika santri ya dari rumah banyak ketergantungan secara fisik, secara emosi juga. Kemudian di pesantren itu dibimbing, diasuh sehingga santri menjadi lebih mandiri dalam kehidupannya. Nah, tadi Pak Ustadz Salman sampaikan pentingnya pengasuhan agar menghasilkan apa-apa yang diinginkan. Jadi sebagai autokritik buat para ustadz, para pengajar di pesantren adalah tadi disampaikan bagaimana agar terus bisa menjadi contoh, menjadi pengajar yang baik ya untuk mendidik para santri-santrinya. Baik Pak Ustadz Salman, ini terakhir tentang ada pesan nih tentang di Hari Santri Nasional ini dari Pak Wakil Presiden nih, Pak Ma'ruf Amin, Pak Kiai, bahwa santri tidak mengejar jabatan atau posisi tetapi senantiasa siap untuk berperan di masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak Ustadz Salman memandang hal tersebut sekaligus juga menyampaikan apa yang ingin disampaikan di Hari Santri tahun ini? Ya, baik. Tema Hari Santri tahun ini adalah berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Ya. Nah, dalam konteks ini memang bagaimana kita menjadikan santri-santri kita sebagai manusia yang insan kamil, manusia yang tidak hanya memiliki pemahaman agama, pengamalan agama yang baik, tapi juga harus mampu menjadi pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya. Nah, disinilah kemudian harus kita pahami bahwa memang ke depan tantangan kita itu ada 3 sebetulnya. Pertama adalah bagaimana santri-santri kita itu bisa menjadi sosok ulama. Ya, yang kedua bagaimana santri kita bisa menguasai modernitas kehidupan yang sekarang sudah sangat modern. Dan yang ketiga adalah bagaimana kemudian para santri mampu menjaga nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, dengan 3 tantangan ini sebetulnya
dapat kita pahami bahwa santri itu tidak hanya harus menjadi sosok ulama saja, atau pesantren tidak hanya mencetak kader ulama-ulama saja, tapi juga pesantren harus mampu mencetak ya sosok-sosok yang terjun ke masyarakat, bisa menjadi seorang dokter, bisa menjadi seorang jaksa, bisa menjadi seorang insinyur, bisa menjadi seorang yang ahli di bidang mesin dan sebagainya. Disitulah bahwa fungsi yang disebut dengan ulama-ulama itu tidak hanya ulama dalam bidang agama, kemampuan agamanya saja, tapi juga santri harus bisa berperan aktif di tengah-tengah masyarakat, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ya boleh jadi presiden, ya kan, jadi politikus dan sebagainya. Supaya apa? Seluruh kehidupan kita terwarnai dengan nilai-nilai yang pernah kita dapatkan dari pesantren. Hanya Pak Wakil Presiden menyampaikan bahwa itu tadi, bahwa harus menjadi sosok-sosok yang bermanfaat bagi dia, bagi orang lain, tanpa harus mengharapkan imbalan, harta dan sebagainya. Harus menjaga martabat sebagai seorang santri, bahwa santri itu harus tulus belajar dengan ikhlas, menuntut ilmu dengan ikhlas, dan menjaga ilmunya dengan sebaik-baiknya, dan menjadikan ilmunya bermanfaat bagi. Inilah kemudian sesuai sekali dengan apa yang ayahanda Pak Dr. Haji Wahidin sampaikan, bahwa beliau berharap santri-santri yang hafiz Quran mereka bisa menjadi seorang doktor, sarjana ekonomi, ya kan, kemudian jadi jaksa dan sebagainya, dan mewarnai seluruh kehidupan itu dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini yang sangat luar biasa gitu ya. Jadi jangan hanya menjadi ustadz, tapi juga harus bisa berdakwah di seluruh lini kehidupan masyarakat. Dan yang terpenting tadi, jangan pernah mengharapkan materi, dan pernah mengharapkan uang dan sebagainya, karena itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terjun ke masyarakat, mampu mendedikasikan ilmu kita sebagai dokter, sebagai jaksa dan sebagainya, insya Allah yang namanya rezeki, ya itu pasti akan Allah berikan jaminan kepada mereka. Nah, ini menarik. Makanya di pondok kita itu kita berikan motivasi kepada santri yang berprestasi, gitu ya. Apa itu? Nah, jadi santri-santri itu yang berprestasi dalam bidang hafalan itu, nah ini komitmen oleh ayahanda Bapak Dr. Haji Wahidin Halim, itu diberangkatkan umroh. Masya Allah. Ya, ini kan sebuah hal yang luar biasa. Bergiliran santri yang berprestasi itu akan diumrohkan. Tidak hanya santri, mereka juga bisa mengajak pengasuh-pengasuh mereka untuk berangkat bersama menunaikan ibadah umroh. Nah, ini menarik dan sangat menjadi semangat dan motivasi bagi santri ketika mereka punya kemampuan menghafal Quran yang baik, mendapatkan reward yang luar biasa karena ketulusan dan keikhlasan mereka. Insya Allah nanti ketika mereka terjun di masyarakat, itu ilmu yang ada pada mereka insya Allah akan lebih bermanfaat. Ya. Karena itu tadi kita membutuhkan ulama-ulama, membutuhkan orang-orang yang mampu memiliki modernitas yang kuat, dan yang ketiga adalah mampu memiliki nilai-nilai kebangsaan. Nah, kemudian juga yang terpenting yang perlu saya sampaikan, bahwa di tahun ini ya kita sebagai pesantren juga harus meningkatkan kecintaan santri terhadap bangsa dan negara kita. Ya, karena banyak santri yang kurang memaknai ya terkait dengan hari-hari nasional kebangsaan kita dan sebagainya. Maka kemarin di pondok pesantren kita adakan upacara 17 Agustus. Ya, jadi yang menjadi petugas upacaranya santri, pengibar benderanya juga santri, kemudian yang menjadi seluruh petugas-petugas itu adalah santri. Supaya apa? Timbul kecintaan mereka kepada tanah air, bangsa dan negara, dan juga mereka harus tahu sejarah perjuangan bangsa, yang mana salah satu pejuangnya adalah para ulama-ulama, para pemimpin-pemimpin, kiai-kiai yang mendirikan pondok pesantren. Itu adalah para pejuang-pejuang yang ikut membangun dan mendirikan bangsa ini dan sebagainya. Dan ini juga penting, yang kecintaan mereka terhadap tanah air itu harus kita bangun,
supaya mereka menjadi santri-santri yang kuat secara kecintaannya kepada tanah air dan juga kepada rasa kebangsaan, sehingga ketika ada pemahaman-pemahaman yang berusaha memecah belah, maka santri harus bisa mengantisipasi paham-paham tersebut yang tidak sesuai dengan Pancasila, yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dan pesantren adalah benteng pertahanan bangsa dan menjadi sebuah oase di tengah-tengah masyarakat supaya bisa memberikan pencerahan bahwa santri-santri kita adalah santri yang cinta kepada tanah air. Baik, terima kasih Pak Ustadz Salman. Siap. Pemirsa WH Podcast dimanapun Anda berada, banyak hal yang kita dapatkan dari penjelasan, paparan, sharing yang disampaikan Pak Ustadz Salman. Di akhir sesi ini rasanya kita punya harapan dan harus nantiasa punya harapan. Mudah-mudahan akan lahir dari Pondok Pesantren Tahfiz Haji Wahidin Halim ini santri-santri yang tadi disampaikan Pak Ustadz Salman memenuhi kriteria secara keilmuan agama sudah bisa ya baik, dan juga rasa nasionalisme juga yang meningkat, dan ini sesungguhnya adalah estafet dari keberlangsungan sebelum-sebelumnya para pejuang kemerdekaan, para tokoh bangsa ini pun demikian. Artinya agama dan negara, nasionalisme itu adalah satu paket yang harus dimiliki oleh umat Islam. Dan alhamdulillah di Pondok Pesantren Tahfiz Wahidin Halim ini kedua hal tersebut menjadi fokus perhatian para pengasuhnya ya, dari pembinanya Bapak Haji Wahidin Halim, dari Pak Ustadz Salman selaku pimpinan yang mengelola pondok pesantren ini. Saya kira podcast kali ini mudah-mudahan memberi manfaat Pak Ustadz Salman. Terima kasih banyak atas kesempatannya berbagi pada malam hari ini. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Sampai berjumpa kembali di episode yang akan datang WH Podcast. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.